Halo Bedikers. Pemerintah Joko Widodo saat ini sedang mengupayakan sebuah terobosan hukum bernama Omnibus Law. Gagasan ini muncul ketika Presiden Jokowi membacakan pidato pelantikannya Oktober 2019 lalu. Substansi dari Omnibus Law ini adalah keinginan pemerintah untuk mempermudah investasi demi memperkuat perekonomian dan menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya. Namun upaya pemerintah ini rupanya mendapat penolakan dari sejumlah pihak, khususnya kalangan pekerja. Kalangan pekerja beranggapan bahwa terdapat sejumlah poin dalam Omnibus Law yang hanya menguntungkan pihak pengusaha, sementara merugikan pekerja. Lalu benarkah demikian? Kali ini kami akan mengupas pro kontra Omnibus Law yang dianggap merugikan pekerja. Mari kita bongkar. Sebelum membahas lebih jauh, kita perlu membahas apa itu Omnibus Law. Omnibus Law merupakan istilah yang baru dalam wacana hukum di Indonesia. Meskipun beberapa negara sudah lazim menggunakannya seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan beberapa negara lainnya. Omnibus Law pada dasarnya adalah metode atau konsep pembuatan undang-undang yang menggabungkan beberapa undang-undang lainnya menjadi suatu peraturan besar yang bersifat menyeluruh. Atau dengan kata lain, pembentukan undang-undang baru untuk menggantikan lebih dari satu undang-undang lain yang sudah berlaku. Dalam konteks Indonesia, pemerintah mengajukan Omnibus Law kepada DPR untuk mengamandemen beberapa undang-undang sekaligus. Lalu mengapa pemerintah menggagas Omnibus Law? Periode kedua pemerintahan Joko Widodo berfokus pada upaya percepatan pembangunan dan memperkuat perekonomian nasional. Pemerintah beranggapan bahwa peraturan yang ada pada saat ini masih berbelit-belit dan menghambat iklim investasi. Karena itu pemerintah menggagas Omnibus Law yang mampu menyederhanakan kendala regulasi yang berbelit-belit dan memangkas sejumlah aturan yang menghambat investasi. Pemerintah telah mengajukan dua rancangan undang-undang kepada DPR, yakni Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan Rancangan Undang-Undang Perpajakan. Dua rancangan undang-undang tersebut mencakup 79 undang-undang dengan 1.244 pasal yang akan direvisi sekaligus. Lantas, mengapa pro kontra terjadi? Di antara rancangan undang-undang Omnibus Law yang diajukan oleh pemerintah, rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja atau Ciptaker yang paling banyak mendapat penolakan. Pasalnya, rancangan Undang-Undang Ciptaker akan menganulir Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Said Iqbal, Presiden KSPI, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, menyimpulkan bahwa ada 9 alasan mengapa pekerja menolak Omnibus Law. 1. Menghilangkan upah minimum. Ada pasal dalam rancangan Undang-Undang Ciptaker yang menghitung upah berdasarkan satuan waktu. Ketentuan ini memungkinkan pekerja diupah per jam. Jika ini terjadi, otomatis upah minimum akan hilang. Hilangnya pesangon. Pemerintah memberikan ruang sebebas-bebasnya terhadap penggunaan tenaga kerja outsourcing dan tenaga kerja kontrak seumur hidup. Kedua jenis tenaga kerja ini tak mendapat pesangon. Penggunaan outsourcing secara bebas. Dalam rancangan Undang-Undang Ciptaker ada pasal yang membebaskan penggunaan pekerja outsourcing tanpa ada batas waktu. Pekerja kontrak seumur hidup. Dalam rancangan Undang-Undang Ciptaker terdapat pasal yang membebaskan kerja kontrak di semua jenis pekerjaan. Hilangnya jaminan sosial. Penggunaan pekerja outsourcing, pekerja kontrak, dan pembayaran upah per jam akan menghilangkan jaminan kesehatan dan jaminan pensiun bagi pekerja. PHK tanpa kesepakatan. Dalam rancangan Undang-Undang Ciptaker, ketentuan yang mengatur segala upaya agar tidak terjadi PHK dihilangkan. Jam kerja yang eksploitatif. Dalam rancangan Undang-Undang Ciptaker, jam kerja diatur menjadi 40 jam seminggu. Hal ini membuat pengusaha bisa mengatur jam kerja seenaknya dengan upah per jam.
sanksi pidana dihapuskan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 memberikan sanksi pidana bagi pengusaha yang tidak memberikan kepada pekerja atau buruh yang memasuki usia pensiun. Dalam rancangan Undang-Undang Ciptaker, sanksi pidana ini dihapuskan. Tenaga kerja asing dibebaskan bekerja. Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menghapuskan izin tertulis dari Menteri bagi TKA yang akan bekerja di Indonesia. TKA untuk startup dan lembaga pendidikan juga dibebaskan. Di lain pihak, Omnibus Law yang digagas oleh pemerintah justru disambut baik oleh kalangan pengusaha. Aulia Febrial, Ketua Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia, beranggapan bahwa rancangan Undang-Undang Ciptaker akan mempermudah perizinan dan menghilangkan kendala koordinasi yang berbelit-belit. Menurutnya selama ini pengusaha kesulitan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah. Namun dalam Omnibus Law, perizinan akan dikendalikan oleh pemerintah pusat, sehingga sangat membantu mempercepat proses perizinan. Sementara itu, Ketua Sindikasi atau Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi, Elena Eka Rahendi, berpendapat bahwa Omnibus Law tak hanya berdampak kepada pekerja saat ini, melainkan juga kepada calon pekerja. Dalam pasar tenaga kerja fleksibel, para pekerja muda dan calon pekerja tidak akan memiliki jaminan kerja. Mereka sewaktu-waktu dapat dipecat dengan mudah. Mereka akan berstatus sebagai buruh kontrak dan outsourcing bertahun-tahun tanpa ada kepastian. Elena juga menambahkan bahwa sistem pemagangan juga akan merugikan sejumlah pekerja muda dan calon pekerja. Sistem magang membuat mereka menerima upah jauh dari kelayakan. Tak hanya berdampak bagi pekerja, beberapa pihak beranggapan bahwa Omnibus Law akan membawa dampak negatif bagi lingkungan dan meminggirkan pekerja perempuan. Koordinator Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM, Merah Johansyah, menganggap bahwa Omnibus Law akan menimbulkan daya rusak yang tinggi bagi lingkungan hidup di Indonesia. Pasalnya pengusaha akan diberi kemudahan untuk memperoleh izin dan memperpanjang masa perizinan tambang yang tak mengenal waktu. Selain itu, pengusaha juga semakin diberi kemudahan untuk memperluas area konsensi dengan menghapus pasal mengenai pembatasan luasan konsensi. Hal ini tentunya akan memperuncing konflik dengan masyarakat adat di sekitar lokasi tambang. Tak hanya itu, pengusaha juga semakin dipermudah dengan hilangnya pasal pidana lingkungan ke korporasi yang diubah menjadi sekedar sanksi administratif. Menurutnya, jika Omnibus Law ini disahkan, bencana lingkungan hidup di Indonesia akan terjadi. Lalu dari perspektif perempuan, Omnibus Law ini juga menimbulkan permasalahan. Mutiara Ika Pratiwi dari Perempuan Mahardika menilai bahwa Omnibus Law akan mengancam dan merugikan kaum perempuan di lingkungan tenaga kerja di Indonesia. Menurutnya, Omnibus Law semakin meminggirkan perempuan dengan menghilangkan hak cuti melahirkan. Padahal, hak perempuan yang sering disuarakan adalah hak cuti hamil, hak fasilitas khusus pas hamil, dan hak cuti haid. Ia menambahkan bahwa rancangan Undang-Undang Ciptaker ini hanya sekedar menyediakan lapangan kerja, namun tak memperhatikan kualitas pekerjanya. Dari kacamata hukum, Zeri Amsari, dosen hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Andalas, mengungkapkan bahwa Omnibus Law pada dasarnya melanggar undang-undang jika diterapkan. Karena tak ada satu pasal atau lampiran apapun di dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar hukum bagi pembentukan Omnibus Law. Menurutnya, jika pemerintah dan DPR ngotot mensahkan Omnibus Law, mereka sebenarnya tak taat pada ketentuan undang-undang yang dibuatnya sendiri. Dalam Medegers itulah tadi pembahasan terkait Omnibus Law yang pada dasarnya lebih banyak merugikan pekerja. Meskipun pemerintah berkeinginan untuk menggenjot perekonomian dengan membuat aturan yang mempermudah investasi serta pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya, pemerintah harusnya berfokus membuat aturan yang lebih berorientasi kepada perbaikan kualitas dan kesejahteraan tenaga kerja di Indonesia. Mengingat bahwa pekerja adalah tulang punggung perekonomian negara ini. Kita berharap pemerintah akan mengkaji ulang dan tak terburu-buru mengesahkan Omnibus Law ini. Demikian informasi kali ini, semoga bermanfaat, dan kalau Anda punya informasi menarik terkait video ini, silakan dibagikan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa.